Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan sebuah pengalaman mistis dari pendaki Gunung Semeru. Cerita ini mengkisahkan tentang perjalanan Kacung ke Mahameru yang dia tidak sengaja masuk ke tempat gaib hingga bertemu dengan wanita yang berbaju merah. Wanita itu sangat cantik dan anggun hingga membuat Kacung ingin bersekutu dengan wanita tersebut. Untuk cerita lebih lengkapnya, silakan simak video ini sampai selesai. Di dalam video ini aku akan berperan sebagai Kacung. Good night. Berawal dari keinginan untuk mendaki ke Gunung Semeru. Berhubung waktu itu aku sedang ada cuti kerja selama 1 minggu, aku berencana untuk mendaki ke Gunung Semeru. Seminggu sebelum hari pemberangkatan, aku sudah mencoba mengajak beberapa temanku untuk ikut mendaki ke Gunung Semeru. Tapi, tidak ada satupun dari temanku yang bisa aku ajak. Ya wajar sih, soalnya kebanyakan dari teman-temanku sudah mempunyai pekerjaan. Begitupun denganku. Aku adalah seorang karyawan di sebuah pabrik yang berada di Jawa Timur. Karena memahami kesibukan teman-temanku, akhirnya aku berinisiatif untuk berangkat sendiri. Karena kegiatan solo hiking sebelumnya sudah sering aku lakukan. Jadi setidaknya aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan. 6 hari sebelum hari keberangkatan, aku melatih fisik dengan melakukan jogging setiap pagi. Dan singkat cerita, 1 hari sebelum hari keberangkatan, aku mengurus semua persyaratan yang dibutuhkan untuk mendaki ke Gunung Semeru. Mulai dari meminta surat keterangan sehat dari dokter, menyiapkan fotokopi KTP, dan lain sebagainya. Setelah semua sudah selesai, malam harinya aku beristirahat untuk keesokan harinya. Sambil istirahat, aku cari tahu sedikit tentang jalur pendakian Gunung Semeru di internet. Singkat cerita, tibalah hari pemberangkatan. Pagi itu aku berangkat dari tempat tinggalku yang berjarak tidak terlalu jauh dari Gunung Semeru untuk menuju ke Ranupani. Ranupani adalah desa terakhir yang berada di lereng Gunung Semeru. Sesampai di Ranupani sekitar jam 9 pagi. Aku pun langsung mengurus pendaftaran di pos perizinan. Karena di tahun 2012 itu belum ada sistem booking online. Dan pendakian Gunung Semeru juga bisa dibilang belum seramai sekarang. Jadi, setelah selesai mengurus pendaftaran, pagi itu aku bisa langsung berangkat. Sebelum mulai pendakian, aku sempat mencari barengan untuk jalan bareng. Tapi nggak nemu, karena pagi itu masih belum begitu banyak pendaki yang datang. Dan karena memang ini bukan hari libur, jadi wajar kalau sepi. Kebanyakan pendaki yang ada di Ranupani waktu itu berniat untuk mendaki nanti sore. Akhirnya dengan niat yang kuat, aku pun berangkat dan memulai perjalananku. 30 menit berjalan, aku tidak juga berjumpa dengan satu pendaki pun. Dan tidak tahu kenapa, tiba-tiba perasaanku jadi gelisah. Untuk mengusir rasa gelisah itu, aku menyalakan sebatang rokok dan kuhisap sambil berjalan. Sekitar 30 menit kemudian, sampailah aku di pos 1. Di situ aku baru bertemu dengan 2 orang pendaki lain yang kebetulan mereka juga akan naik. Di sini aku merasa sedikit lega dan perasaan gelisah yang tadi itu udah hilang. Aku pun menyapa 2 orang pendaki itu dan berkenalan. Karena sudah lama aku lupa nama mereka. Yang kuingat hanyalah mereka adalah rombongan dari Malang dan aku berniat untuk ikut jalan bareng mereka. Setelah 15 menit beristirahat di pos 1, aku lanjut berjalan lagi dengan 2 orang pendaki tersebut. Di sepanjang perjalanan kami saling mengobrol hingga tidak terasa sampailah kami di pos 2. Sesampai di pos 2 kami istirahat lagi. Di situ tiba-tiba perasaan gelisah yang tadi kurasakan muncul lagi setelah mendengar ucapan dari 2 pendaki yang jalan bareng denganku itu tentang bagaimana medan yang harus ditempuh untuk menuju ke puncak Gunung Semeru. Aku merasa kalau pendakian kali ini aku tidak bisa sampai di puncak.
Tapi aku tetap positive thinking. Dalam hati aku berkata, yakin aku bisa. 15 menit kemudian, kami lanjut berjalan lagi, hingga sampailah kami di Ranukumbolo pada jam 12 siang. Sesampai di Ranukumbolo, aku benar-benar senang melihat keindahan danau yang berwarna kebiru-biruan. Kami pun berjalan ke ujung danau yang biasanya digunakan untuk mendaki ngecamp. Sesampai di situ, aku mengeluarkan kompor dan nestingku dan akan memasak makanan untuk makan siang. Karena suasana di Ranukumbolo waktu itu benar-benar sejuk dan sangat memanjakan mata, aku istirahat lumayan lama, hampir 3 jam, hingga tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam setengah 4 sore. Di Ranukumbolo ini belum ada kejanggalan sama sekali. Mengingat hari sudah sore, aku bergegas untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Kalimati. Dan kali ini aku berjalan sendiri lagi, karena 2 orang yang tadi jalan bareng denganku itu tujuannya hanya camp di Ranukumbolo. Sebelum berangkat tidak lupa aku berpamitan dengan 2 pendaki tersebut. Mulai berjalan meninggalkan Ranukumbolo. Sesampai di area Rorombo, tiba-tiba kabut tebal datang. Melihat itu aku mempercepat langkah kakiku karena takut akan turun hujan. Kabut itu tidak juga hilang sampai akhirnya aku melihat plat penanda yang menunjukkan kalau aku sudah sampai di area Cemoro Kandang. Sesampai di situ, aku berhenti sebentar dengan tujuan menunggu pendaki lain yang lewat agar aku bisa jalan bareng. Tapi setelah kurang lebih 20 menit aku menunggu, aku tidak juga menjumpai satu pendaki pun. Karena takut kemalaman, aku pun melanjutkan perjalanan. Sesampai di tengah-tengah area Cemoro Kandang, tiba-tiba aku melihat ada sebuah persimpangan. Tanpa ragu aku ambil arah kanan, karena di jalur kanan itu jalurnya lebih meyakinkan. Dan di jalur itu juga terdapat sebuah gapura yang atasnya bertuliskan aksara Jawa. Setelah kurang lebih 1 jam berjalan melewati jalur kanan tadi, aku terkejut. Karena jalur yang aku lewati ini vegetasinya semakin tertutup. Aku pun terus berjalan mengikuti jalur yang ada. Dan tidak lama kemudian, di tengah-tengah kabut yang semakin tebal, aku melihat ada seseorang yang berjalan di depanku. Melihat itu aku mempercepat jalanku dengan tujuan ingin menyusul pendaki yang ada di depanku itu. Tapi semakin cepat aku berjalan, semakin cepat pula pendaki itu berjalan, hingga akhirnya aku kehilangan jejak. Sampai di sini aku masih belum sadar kalau ternyata jalur yang aku lalui ini sebenarnya bukan jalur pendakian. Karena waktu itu sudah menunjukkan jam setengah 6 sore dan hari juga sudah mulai gelap. Aku memutuskan untuk istirahat dulu sambil menyiapkan senter untuk penerangan. Setelah senter sudah siap, aku lanjut berjalan lagi. Sambil berjalan aku menghitung jam. Perjalanan dari Ranukumbolo ke Kalimati itu kurang lebih memakan waktu sekitar 4 jam. Jadi kira-kira aku bisa sampai di Kalimati nanti sekitar jam setengah 8 malam. Terus berjalan. Sekitar 30 menit kemudian, tiba-tiba aku melihat ada sebuah bangunan kecil di depanku. Melihat itu aku merasa lega, karena aku mengira itu adalah pos selanjutnya. Aku pun mempercepat langkah kakiku agar segera sampai di bangunan tersebut. Sesampainya di bangunan itu, aku berhenti, tapi tidak melihat ada satu orang pun di situ. Dan bangunan itu terlihat sangat aneh. Ternyata itu bukan pos, melainkan sebuah gubuk. Gubuk tersebut terbuat dari kayu dan beratap jerami. Terdapat juga pintu dan jendela yang juga terbuat dari kayu. Gubuk ini terlihat seperti berpenghuni. Ternyata benar. Ketika aku sedang duduk di gubuk itu, tiba-tiba ada seorang nenek yang membuka pintu gubuk sambil membawa lampu gas zaman dulu. Sontak aku terkejut. Kemudian aku mengucapkan permisi pada nenek itu. "Nek, permisi ya." Lalu nenek itu bertanya, "Kamu mau kemana?" "Saya mau ke puncak Mahameru, Nek." "Yang mengantarmu sampai di sini siapa?" "Tidak ada, Nek. Saya sendiri." Lalu nenek itu tiba-tiba diam dan tidak mengucap satu kata pun. Di situ aku merasa takut. Kemudian aku pamit pada nenek itu untuk melanjutkan perjalanan
"Nek, saya lanjut jalan dulu ya, takut kemalaman." Setelah berpamitan, aku bergegas pergi meninggalkan gubuk itu. Ya, meskipun nenek itu tidak menjawab dan mempersilahkanku pergi. Di perjalanan aku berpikir, kok ada ya orang tinggal di sini? Apa jangan-jangan itu bukan manusia? Aku pun terus berjalan dan mencoba membuang pikiran negatifku ini. Lama berjalan, waktu sudah menunjukkan pukul 7:30 malam dan aku tidak kunjung tiba di Kalimati. Dalam hati aku bertanya-tanya, seharusnya aku sudah sampai di Kalimati loh, tapi kenapa sampai sekarang belum sampai? Bahkan tanda-tanda Kalimati pun aku tidak melihatnya. Tidak lama setelah itu, aku keluar dari hutan pinus yang lumayan rimbun dan vegetasi sudah mulai terbuka. Kabut tebal yang tadi menyelimuti perjalananku pun perlahan menghilang. Dalam hati aku bilang, akhirnya aku keluar juga dari hutan ini. Ini tandanya aku sudah sampai di Jambangan. Jambangan adalah sebuah tempat atau area. Perjalanan kulanjutkan dengan penuh semangat. Tapi, sudah 1 jam berjalan aku tidak juga sampai di Kalimati. Hingga akhirnya aku tersentak karena jalur yang kulewati itu menuntunku ke dalam hutan lagi. Aku pun terus berjalan dan masuk ke dalam hutan lagi dengan harapan setelah melewati hutan ini aku bisa sampai di Kalimati. Tapi sudah 1 jam berjalan aku tidak kunjung sampai di Kalimati. Sampai di sini aku mulai curiga kalau jalan yang kulewati ini mungkin salah. Dengan perasaan bimbang, aku berjalan pelan-pelan sambil berpikir. Tidak lama setelah itu, aku melihat ada tanah yang sedikit lapang dan aku memutuskan untuk istirahat dulu di situ. Sambil istirahat, aku melihat jam dan sudah menunjukkan jam 9 malam. Rasa curigaku semakin kuat. Aku sudah yakin kalau kali ini aku salah ambil jalur. Aku terduduk lemas dan tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya, aku memutuskan untuk melanjutkan perjalananku ini besok dan berniat bermalam di tempat itu. Aku membuka tasku dan mengeluarkan tenda untuk kudirikan. Setelah tenda sudah berdiri, aku membuat kopi dan memasak beberapa makanan. Setelah perut sudah kenyang, aku duduk santai di depan tenda sambil menikmati kopi yang kubuat tadi. Ketika sedang asik menikmati kopi, tanpa sengaja aku menoleh ke atas. Kulihat bulan bersinar sangatlah terang. Ternyata malam itu adalah malam bulan purnama. Setauku, menurut kepercayaan warga lokal yang diturunkan oleh para leluhur kita, malam bulan purnama adalah momen ketika garis yang memisahkan realita dan dunia gaib menjadi setipis rambut manusia. Konon, para makhluk gaib dapat dengan mudah menyeberang ke dunia kita. Entah itu mitos atau fakta. Mengingat itu, seketika tubuhku merinding. Kalaupun itu cuma mitos, tapi tiba-tiba malam itu aku merasa ada hawa yang berbeda. Aku segera menghabiskan kopiku, kemudian bergegas masuk ke tenda dan berencana untuk tidur. Selang beberapa menit setelah aku menutup tenda, tiba-tiba terdengar suara srek, srek, srek. Terdengar seperti suara langkah kaki orang. Mendengar itu aku membuka pintu tendaku untuk melihat siapa yang datang malam itu. Setelah aku buka, ternyata yang datang adalah seorang wanita yang mengenakan baju merah. Awalnya aku merasa kaget dengan kedatangan wanita itu yang tiba-tiba saja berada di depan pintu tendaku. Setelah tendaku buka, wanita itu bertanya pada aku, "Kamu mau kemana?" "Saya mau ke puncak Mahameru, Mbak." "Yang mengantarmu sampai ke sini siapa?" "Tidak ada, saya sendiri," jawabku dengan sedikit gugup. Setelah menjawab pertanyaan dari wanita itu, sontak aku teringat dengan kata-kata nenek yang kutemui di gubuk tadi. Dan apa yang ditanyakan wanita itu sama persis dengan pertanyaan nenek yang aku temui tadi. Kemudian wanita itu lanjut berkata, "Kamu harus keluar dari tempat ini secepatnya." Lalu aku menjawab, "Memangnya ini tempat apa, Mbak?" "Nanti kamu akan tahu. Sekarang ikuti aku.
aku akan mengantarmu keluar dari sini, jawab wanita itu kepadaku. Aku pun segera mengemasi barang-barangku, meskipun malam itu aku sudah merasa mengantuk. Setelah barang-barang sudah aku kemas, wanita itu memintaku untuk mengikutinya. Sambil berjalan aku bertanya-tanya, sebenarnya siapa wanita ini? Manusia apa bukan? Lalu, tiba-tiba wanita itu berkata padaku, "Kamu tidak perlu takut." Aku terkejut mendengar perkataan itu. Dalam hati aku berkata, kok orang ini tahu ya apa yang aku pikirkan? Kemudian wanita itu berhenti dan berkata lagi, "Aku tahu apa yang ada di dalam pikiranmu, tapi kamu tidak perlu takut." Dengan gugup aku menjawab, Iya mbak." Kemudian kami lanjut berjalan lagi. Aku sudah mengira kalau wanita ini bukan manusia. Kalaupun manusia, pasti bukan manusia sembarangan. Terus berjalan. Aku terus mengikuti wanita itu, menyusuri hutan di bawah bulan purnama, hingga semakin jauh. Aku sudah pasrah. Dalam hati aku bilang, kalaupun orang ini ada niat jahat terhadapku, aku ikhlas. Rasa lelah pun mulai kurasakan. Kemudian wanita itu berhenti dan mempersilahkan aku untuk istirahat, tapi dengan satu syarat. Malam itu aku tidak boleh tidur, dan dalam pikiranku tidak boleh kosong. Mendengar itu aku bertanya, "Memangnya kenapa kalau aku tidur?" Wanita itu menjawab, "Kalau kamu tidur, maka jiwamu akan tinggal di sini." Mendengar jawaban itu aku benar-benar ketakutan, dan aku tidak berani tidur malam itu. Meskipun sebenarnya mata ini sudah sangat berat rasanya. Tidak lama ketika sedang istirahat, tiba-tiba datanglah dua sosok wanita yang mengenakan pakaian adat Jawa kuno dan menghampiri kami. Dua wanita tersebut memberi salam kepada wanita itu, seolah mereka sudah akrab dengan wanita itu. Aku pun berpikir, kenapa orang-orang itu terlihat menurut dengan wanita ini? Tidak lama kemudian, dua orang itu pergi, dan aku mencoba memberanikan diri untuk bertanya pada wanita itu, "Mbak, siapa mereka tadi?" "Suatu saat kamu akan tahu. Sekarang istirahatlah, buatlah dirimu nyaman. Kalau sudah kuat, kita lanjut jalan lagi," jawab wanita itu dengan sedikit senyum. Aku pun istirahat dan mengambil logistik di dalam tasku untuk aku makan. Setelah cukup beristirahat, wanita itu mengajakku untuk berjalan lagi. Terus berjalan. Di perjalanan, aku melihat ada sekelompok orang yang berjalan ke sana kemari, seperti tidak punya tujuan. Dan semua orang itu wajahnya pucat seperti orang meninggal. Aku pun bertanya pada wanita itu, "Mbak, mereka ini siapa?" "Abaikan saja, fokuslah di perjalananmu," jawab wanita itu dengan singkat. Karena takut, aku pun terus berjalan dan mengabaikan orang-orang yang ada di situ. Tidak lama kemudian, jalanan mulai menanjak hingga membuat langkah kakiku semakin pelan. Aku kelelahan lagi. Lalu, wanita itu memintaku untuk meninggalkan barang bawaanku di situ. "Kamu pasti lelah. Bawalah barang yang kamu butuhkan saja. Sisanya tinggalkan di sini dan lanjutlah berjalan." "Tapi Mbak," jawabku pada wanita itu. Belum sampai kata-kataku ini selesai, wanita itu menyahutnya, "Jangan khawatir, tidak akan ada yang mengambilnya." Lalu aku meletakkan karirku di situ dan mengambil sebotol air putih untuk bekal perjalananku. Terus berjalan. Lalu, dari kejauhan aku melihat ada banyak cahaya senter dari arah sebelah kiri atas. Lalu wanita itu mempersilahkanku untuk berjalan ke arah senter itu. Setelah sampai, ternyata cahaya senter yang kulihat itu adalah sekelompok pendaki lain yang sedang berjalan samit ke puncak Mahameru. Sesampai di situ aku bertanya-tanya, "Loh, jalur pendakiannya di sini. Terus aku tadi lewat mana? Kok tiba-tiba sudah ada di sini?" Dan di situ aku sudah tidak melihat wanita berbaju merah tadi.
Aku pun mencoba memanggilnya sambil menoleh ke segala arah. "Mbak, Mbak, kamu di mana?" Tapi tidak ada jawaban sama sekali. Aku masih terus mencari dan memanggil wanita itu, hingga kata-kata ini terdengar oleh salah satu pendaki lain, dan pendaki itu bertanya padaku, "Mas, cari siapa?" Aku menjawab sambil menutupi tentang apa yang kualami. Enggak mas, aku lagi cari temanku yang katanya tadi udah duluan di atas." "Ya udah bareng kita aja mas," jawab pendaki itu mengajakku. Akhirnya aku ikut berjalan bareng dengan pendaki itu. Sambil berjalan, aku masih tetap mencari wanita itu, tapi tetap saja aku tidak menemukannya. Singkat cerita, sampailah aku di puncak Mahameru, tepat ketika matahari akan terbit. Tapi, di puncak perasaanku sangat gelisah. Aku terus kepikiran wanita berbaju merah tadi, antara penasaran dan merasa kehilangan. Seharusnya aku senang karena sudah sampai di Mahameru, tapi ini malah gelisah. Karena hari semakin siang, aku pun kembali turun. Di tengah-tengah perjalanan turun, aku ingat dengan karir milikku yang semalam kutinggalkan. Dalam hati aku berkata, di mana aku harus ambil tasku semalam? Akhirnya aku pun membiarkannya, karena mau cari di mana lagi, tempatnya aja aku nggak tahu. Lagian masih banyak pendaki lain, aku masih bisa minta bantuan logistik pada mereka. Aku pun terus berjalan turun. Sebelum sampai di Kalimati, aku melihat dari kejauhan ada tas karirku tergeletak di salah satu pohon, tepatnya di sebelah jalur pendakian. Melihat itu aku berjalan dan akan mengambilnya. Sesampai di situ, ternyata benar. Ini adalah tas milikku semalam. Aku pun berpikir, loh, kok bisa ada di sini? Apa mungkin semalam aku menaruh tasku ini di sini? Tapi perasaan tempatnya semalam nggak kayak gini. Aku pun mengambil tasku itu dan lanjut berjalan ke Kalimati. Di Kalimati, aku beristirahat sejenak untuk melepas lelah setelah perjalanan ke puncak tadi. Anehnya, waktu itu aku tidak merasa ngantuk sama sekali. Padahal semalam aku tidak tidur. Tidak lama istirahat, aku pun lanjut berjalan turun bareng rombongan lain yang kebetulan juga akan turun. Berjalan turun. Sambil berjalan, sesekali aku menoleh ke kanan, ke kiri, dan ke belakang untuk mencari wanita yang semalam jalan bareng denganku. Dengan tujuan, aku ingin mengucapkan terima kasih. Tapi waktu itu aku tidak melihatnya. Dalam hati aku berkata, kalau saja aku bisa bertemu dengannya lagi, aku ingin mengucapkan terima kasih. Aku mencoba membuang pikiranku tentang wanita itu dan menganggap wanita itu sudah kembali ke alamnya. Sambil berjalan, aku mengobrol dengan rombongan yang tadi jalan bareng denganku. Sesampai di area Cemoro Kandang, tiba-tiba aku melihat ada wanita berbaju merah yang semalam bersamaku itu sedang berdiri melihat ke arahku. Melihat itu aku mempersilahkan rombongan yang tadi jalan bersamaku itu untuk lanjut duluan. Sementara aku berjalan menghampiri wanita itu. Setelah kuhampiri, wanita itu menyambutku dengan senyuman. Dan kali ini aku bisa melihatnya dengan jelas. Dan aku benar-benar terkagum. Karena wanita itu terlihat sangat cantik dan anggun dengan gaun merah yang dipakainya. Tidak lupa aku mengucapkan terima kasih kepada wanita itu. "Mbak, terima kasih ya sudah menemani perjalananku semalam." Dengan mengangguk, wanita itu berkata, "Hari ini juga kamu harus pulang dan jangan bermalam di sini lagi." "Iya mbak, sekali lagi terima kasih banyak," jawabku seakan ingin tetap berada di situ. Lalu wanita itu menjawab, "Sekarang pulanglah, dan kalau ada waktu singgahlah ke sini lagi." Sambil mengangguk, aku pun berpamitan dan beranjak pergi meninggalkan wanita itu untuk lanjut berjalan turun. Setelah beberapa langkah berjalan, aku ingat sesuatu. Ternyata tempat berdirinya wanita itu adalah di mana aku menjumpai gapura yang bertuliskan aksara Jawa kemarin. Meskipun sekarang gapura itu tidak terlihat,
tapi aku ingat persis lokasinya. Singkat cerita, sampailah aku di Ranukumbolo. Di situ aku hanya istirahat sebentar untuk mengisi perut yang sudah sangat keroncongan. Setelah mengisi perut, aku pun lanjut berjalan turun dan pulang ke rumah. Sesamanya di rumah, aku merasakan capek yang luar biasa. Seakan-akan rasa capek yang aku rasakan selama di gunung itu baru terasa semua setelah aku sampai di rumah. Hingga akhirnya aku tidur sampai keesokan harinya. Di rumah, aku masih memikirkan wanita yang kutemui di gunung waktu itu. Tapi aku tidak tahu namanya, karena waktu itu aku tidak sempat menanyakannya. Tapi, aku berniat untuk kembali ke Gunung Semeru kalau ada waktu luang. Hari terus berlalu, bulan berganti bulan, hingga berganti tahun. Dan selama itu, aku masih tidak bisa melupakan kejadian yang kualami ketika berada di Gunung Semeru waktu itu. Termasuk wanita berbaju merah yang aku temui. Di rumah aku tidak pernah menceritakan hal ini kepada teman-temanku ataupun keluargaku. Hingga akhirnya aku mempunyai waktu luang dan kembali ke Gunung Semeru dengan niat ingin bertemu dengan wanita berbaju merah yang pernah kutemui waktu itu. Sebelum berangkat, aku memikirkan resiko yang akan kutanggung. Karena tujuanku ke Gunung Semeru kali ini adalah ingin menemui sesuatu yang bisa dikatakan gaib. Setelah berpikir panjang, akhirnya keputusanku ini bulat dan tetap berangkat. Singkat cerita, di pertengahan antara bulan 2 sampai bulan 7 tahun berikutnya, aku berangkat ke Gunung Semeru. Sesampai di Ranupani, aku melihat ada banyak perubahan pada desa ini. Kelihatan semakin bagus. Aku pun mengurus izin ke pos. Setelah selesai, aku memulai perjalananku. Singkat cerita, siang hari aku sampai di Ranukumbolo. Karena hari masih siang, aku memutuskan untuk santai dulu dengan tujuan menunggu sore hari. Karena aku ingin mengulang waktuku seperti dulu pertama aku mendaki ke sini. Di situ aku menggelar matrasku di sebelah shelter Ranukumbolo, kemudian makan, ngopi, tidur. Pokoknya nyantai banget. Karena terbawa udara sejuk dan angin sepoi-sepoi, tidak sengaja aku tertidur. Ketika sedang tidur, aku bermimpi aneh. Di dalam mimpiku, aku seperti berjalan di sebuah perkampungan yang tak berpenghuni. Di tengah-tengah perkampungan itu, ada sebuah istana yang berdiri sangat megah. Mimpi itu tidak berlangsung lama, karena sore itu aku terbangun oleh pendaki lain yang sengaja membangunkanku. Mas, bangun mas, udah sore, apa nggak bangun tenda? Ucap pendaki lain yang membangunkanku. Tapi setelah bangun itu aku tidak mendirikan tenda dan bergegas mengemasi matrasku, kemudian lanjut berjalan. Di perjalanan, tiba-tiba aku ragu. Dalam hati aku berkata, apa aku bisa bertemu dengan wanita itu lagi? Kalau tidak, berarti perjalananku kali ini bakal sia-sia. Dan seketika itu juga, aku ingat dengan mimpiku tadi, tapi tidak begitu kuhiraukan. Aku menganggap itu hanyalah bunga tidur saja. Ketika sedang berjalan melewati area Oro-Oro Ombo, tiba-tiba aku mendengar ada suara keramaian dari kejauhan. Dan suara itu terdengar seperti orang yang sedang melakukan upacara ritual. Tapi suara itu tidak begitu jelas, sesekali terdengar dan sesekali menghilang. Aku mengabaikannya. Aku menganggap itu adalah suara pendaki lain di lain tempat. Aku tetap melanjutkan perjalananku hingga sampailah aku di area Cemoro Kandang sebelum matahari tenggelam. Sesampai di situ, aku mencari tempat di mana terakhir kali aku melihat wanita baju merah. Tapi waktu itu aku kebingungan karena kondisi hutannya sudah tidak seperti dulu lagi. Sambil berjalan, aku menoleh ke berbagai arah untuk mencari tempat yang sedang kucari. Tidak lama kemudian, aku melihat dari kejauhan ada sosok wanita baju merah. Dia melambaikan tangannya kepadaku. Melihat itu aku berpikir, apa itu wanita yang sedang kucari? Lalu aku memberanikan diri untuk berjalan mendekati wanita tersebut. Setelah sampai, ternyata benar.
Itu adalah wanita yang dulu pernah kutemui, dengan paras yang sangat cantik dan tampak sangat anggun, sama seperti terakhir kali aku melihatnya. Melihat kedatanganku, wanita itu berkata, "Kamu datang lagi?" Lalu aku menjawab, "Iya mbak, aku sengaja datang lagi." "Kamu pasti lelah. Mari singgah ke tempatku," ucap wanita itu mengajakku. Wanita itu mengajakku berjalan, dan setelah beberapa langkah berjalan, aku melihat ada sebuah gapura yang sangat besar, dan di atasnya bertuliskan aksara Jawa. Tapi gapura ini tidak sama dengan gapura yang sempat kulihat waktu itu. Ini lebih besar, tapi dengan tulisan yang sama. Melihat gapura itu, aku bertanya pada wanita itu, "Mbak, itu tempat apa?" Sambil tersenyum wanita itu menjawab, "Nanti kamu akan tahu sendiri." Kami pun berjalan masuk ke gapura itu. Setelah masuk, ternyata di balik gapura itu adalah sebuah perkampungan yang sangat luas, dan terdapat beberapa bangunan rumah adat Jawa. Tidak lama setelah masuk, tiba-tiba datanglah sebuah kereta kuda yang menjemput kami. Wanita itu mempersilahkanku untuk menaiki kereta tersebut bersamanya. Di dalam perjalanan menaiki kereta kuda, aku melihat sekelilingku yang terdapat beberapa rumah tua, dan itu mengingatkanku tentang mimpiku tadi di Ranukumbolo. Dalam hati aku berkata, tempat ini kok hampir sama dengan yang ada di mimpiku tadi. Tidak lama setelah itu, aku juga melihat ada sebuah istana megah yang berdiri di depanku. Dan kereta kuda yang kami naiki itu membawa kami ke istana tersebut dan berhenti tepat di depan istana itu. Setelah berhenti, wanita itu mempersilahkan aku untuk turun. Setelah turun, aku bertanya, "Mbak, ini tempat apa? Besar sekali." "Ini adalah tempat tinggalku," ucap wanita itu sambil tersenyum. Aku benar-benar terheran melihat istana semewah ini. Setelah masuk, aku disambut meriah oleh penghuni istana itu, bagaikan seorang tamu. Mendengar sambutan itu, aku teringat dengan suara yang kudengar ketika sedang berjalan di Oro-Oro Ombo tadi. Dalam hati aku bilang, "Loh, ini kok seperti suara yang aku dengar tadi?" Setelah sampai di dalam istana, wanita itu mempersilahkanku untuk istirahat dan masuk di dalam sebuah ruangan yang cukup mewah. Ketika sedang istirahat, aku berpikir lagi, apakah wanita itu adalah seorang ratu? Tidak lama kemudian, datanglah dua dayang yang menghampiriku dan membawakan makanan berupa buah-buahan untukku. Aku pun mengucapkan terima kasih, dan setelah itu mereka pergi. Tidak lama setelah dua dayang itu pergi, wanita berbaju merah datang dan berkata, "Apa yang membuatmu kembali ke sini?" Aku menjawab, "Aku sengaja datang ke sini karena ingin menemuimu." "Untuk apa kamu ingin menemuiku?" Aku ingin mengucapkan terima kasih karena waktu itu sudah membantuku." "Kamu sudah pernah mengucapkan itu," sahut wanita itu. Lalu, tiba-tiba wanita itu memberi pertanyaan yang sulit bagiku untuk menjawabnya. "Apa kamu tertarik denganku?" "Iya, maksudnya aku kagum," jawabku dengan spontan. Tanpa disengaja, jawaban itu tiba-tiba saja terucap dari mulutku. Seakan aku sudah terhipnotis melihat kecantikan dan keanggunan wanita itu. Kemudian wanita itu kembali berucap, "Kamu pasti sudah tahu kalau aku bukan manusia sepertimu. Tapi jika memang benar-benar kamu tertarik padaku, jiwamu harus tinggal di sini bersamaku untuk menjadi pendampingku." Aku terdiam. Aku tidak menjawab apapun setelah mendengar perkataan dari wanita itu. Kemudian, wanita itu memberiku waktu untuk berpikir dan pergi meninggalkanku. Aku benar-benar bingung. Kemudian aku beranjak keluar dari istana yang kutempati itu untuk mencari udara segar sambil memikirkan semua ini. Setelah sampai di luar, aku heran karena melihat langit yang seharusnya sudah gelap masih terlihat terang dan cuaca sedikit berkabut.
Aku berjalan mengelilingi kampung yang tak berpenghuni itu. Dan otakku kali ini benar-benar terperas untuk mempertimbangkan semua ini. Setelah lama berpikir dan mengingat wanita itu memang sangat cantik dan terlihat anggun di mataku, akhirnya aku mengambil keputusan untuk tinggal di sini dan mendampingi wanita tersebut. Tidak lama setelah keputusan yang kuambil ini, tiba-tiba dari kejauhan aku melihat ada pendaki wanita yang sedang berjalan membawa senter dan menyusuri kampung tersebut. Aku pun menghampirinya. Setelah kuhampiri, aku bertanya pada wanita itu, "Mbak, pendaki ya?" "Iya mas, syukurlah aku bisa bertemu dengan masnya." "Loh, memang bagaimana bisa sampai di sini mbak?" "Nggak tahu mas, aku cuma berjalan mengikuti jalur. Kemudian di depanku ada persimpangan dan aku belok ke kanan," jawab wanita itu sedang kebingungan. Seketika itu, aku ingat sesuatu. Ternyata yang dialami wanita ini sama persis dengan apa yang kualami waktu itu. Lalu aku berkata, "Mbak, ini bukan jalur pendakian loh." "Yang benar mas. Terus masnya kenapa ada di sini?" tanya wanita itu terheran. Kami pun saling mengobrol hingga tidak terasa. Lama-kelamaan kami mulai akrab. Nama wanita itu adalah Sekar. Aku memberitahu Sekar tentang tempat ini. Setelah ngobrol panjang, akhirnya aku tahu sesuatu. Ternyata dalam pandangan Sekar, tempat itu adalah hutan yang gelap. Tapi dalam pandanganku, ini adalah sebuah perkampungan yang terang dan sedikit berkabut. Dan apa yang ada dalam pandangan Sekar waktu itu sama persis dengan apa yang ada dalam pandanganku ketika pertama kali aku masuk ke sini. Mendengar penjelasanku, Sekar lalu mengajakku untuk keluar dari sini. Tapi aku menolaknya. Mendengar penolakan dariku, Sekar terkejut. Lalu Sekar bertanya, "Memangnya apa yang membuatmu ingin tinggal di sini?" Aku menceritakan tentang wanita gaun merah itu kepada Sekar, dan aku sudah mengambil keputusan bahwa aku akan tinggal di sini untuk mendampingi wanita gaun merah itu. Dia benar-benar terkejut mendengar ucapanku yang ingin tinggal di sini. Lalu Sekar meminta kepadaku untuk membawanya bertemu dengan wanita gaun merah yang kuceritakan itu. Tanpa keberatan, aku membawa Sekar untuk bertemu dengan wanita gaun merah itu. Kuajak Sekar untuk ikut berjalan mengikutiku menuju ke istana tempat tinggal wanita gaun merah. Tapi setelah lama berjalan, aku tidak menemukan istana yang kulihat tadi. Aku pun terus berjalan menyusuri perkampungan untuk mencari istana tersebut. Hingga akhirnya aku menjumpai sebuah gubuk kecil yang terbuat dari kayu. Melihat gubuk itu, aku ingat kalau dulu aku pernah menginjakan kaki di gubuk tersebut. Dan aku juga ingat kalau di gubuk itu dihuni oleh nenek tua. Aku segera mengajak Sekar untuk berjalan menuju ke gubuk tersebut. Setelah sampai di gubuk itu, kejadian yang sama terulang lagi. Nenek itu membuka pintu dan aku mengucap permisi. "Permisi nek, masih ingat dengan saya?" Lalu nenek itu berkata, "Kamu kenapa bisa sampai di sini lagi? Dan siapa yang bersamamu sekarang ini?" "Iya nek, saya sengaja datang lagi. Ini temanku Sekar," jawabku sambil mengenalkan Sekar kepada nenek itu. Sekar, dia sedikit ketakutan dan bersembunyi di belakang punggungku. Melihat Sekar yang ketakutan, aku bertanya, "Sekar, kamu bisa melihat nenek ini?" "Iya, memangnya nenek ini siapa?" jawab Sekar dengan ketakutan. Belum sampai aku menjawab pertanyaan Sekar, nenek itu mempersilahkan kami berdua untuk masuk. Tapi aku menolaknya dengan alasan aku sedang mencari sesuatu, yaitu istana yang akan kutunjukkan kepada Sekar. Aku pun pamit dengan nenek itu. Kemudian aku mengajak Sekar untuk segera pergi meninggalkan gubuk itu dan lanjut mencari istana. Terus berjalan menyusuri perkampungan yang sepi. Setelah lama berjalan, aku tidak juga menemukan istana tersebut. Hingga akhirnya kami istirahat di sebuah tempat.
Karena sudah lama berjalan dan tidak juga menemukan istana yang kumaksud, Sekar bertanya kepada aku, "Kamu yakin di sini ada istana megah?" "Sangat yakin. Aku tadi sempat singgah di istana itu bersama wanita gaun merah," jawabku dengan yakin. Lalu, Sekar coba meyakinkanku kalau keputusan yang sudah kubuat itu adalah salah besar dan akan merugikan diriku di kemudian hari. Tapi aku tetap yakin dengan keputusan yang sudah kuambil ini. Kemudian, Sekar mengucapkan sesuatu yang membuat aku berpikir ulang dengan keputusanku ini. "Seandainya kamu menjadi pendamping wanita gaun merah itu, kamu akan kehilangan keluarga, sahabat, dan saudara-saudaramu. Apa kamu sudah siap untuk meninggalkan mereka semua?" Kata-kata itu sedikit mengetuk hatiku. Kemudian aku bilang pada Sekar, "Kamu benar, Sekar. Aku tidak mungkin meninggalkan mereka semua. Terus, apa yang harus aku lakukan sekarang? Kita dalam posisi yang sama. Kita harus keluar dari tempat ini secepatnya. Tapi kemana kita bisa menemukan jalan keluar?" Sebenarnya berat bagiku untuk meninggalkan wanita gaun merah. Tapi, apalah daya, dunia kami berbeda. Kami berdua pun berpikir untuk mencari jalan keluar. Setelah lama berpikir, akhirnya aku ingat sesuatu. Yang ada dalam pandangan Sekar waktu itu kan beda dengan apa yang ada dalam pandanganku. Lalu, aku meminta Sekar untuk menunjukkan arah di mana awal dia bisa masuk ke sini. Mendengar itu, Sekar sedikit berpikir. Lalu kami berdua beranjak berdiri dan mencari jalan yang sudah membawa Sekar ke tempat ini. Berjalan menyusuri jalan. Tapi, setelah lama berjalan kami tidak juga menemukan jalannya. Karena jalan yang kami lewati itu hanya berputar-putar di tempat itu saja. Ingatan dan penglihatan Sekar pun terbatas. Ya wajar saja, karena yang ada dalam pandangan Sekar waktu itu adalah hutan yang gelap. Dia tidak bisa mengingat di mana jalan yang tadi menuntunnya ke sini. Duduklah kami di tempat yang sama sebelum kami beranjak pergi tadi. Setelah duduk, Sekar mempunyai inisiatif untuk menemui nenek yang tinggal di gubuk tadi. Siapa tahu nenek itu tahu jalan keluar. Kemudian Sekar mengajakku untuk pergi menemui nenek tersebut. Kami pun beranjak pergi menemui nenek tadi. Di dalam perjalanan menuju ke gubuk nenek itu, tiba-tiba aku didatangi dua orang dayang yang mereka akan mengajakku kembali ke istana. Tapi aku menolak dan meminta waktu sebentar lagi. "Waktumu hanya sampai nanti malam bulan purnama." Setelah memberiku waktu, dua dayang itu pergi meninggalkanku. Kami berdua pun lanjut berjalan menuju ke gubuk tempat nenek tua tinggal. Setelah sampai di gubuk, aku mengetuk pintu gubuk itu dan nenek tua membukakan pintunya. Melihat kedatangan kami, nenek itu mempersilahkan aku dan Sekar untuk masuk ke dalam. Sesampainya di dalam, aku bertanya tentang siapa sebenarnya nenek itu dan kenapa dia bisa tinggal di sini. Lalu nenek itu bercerita tentang dirinya dan kenapa dia bisa tinggal di sini. Ternyata, awalnya kami semua sama. Puluhan tahun yang lalu nenek itu terjebak di tempat ini ketika sedang mencari kayu di lereng Gunung Semeru sebelah selatan. Hingga akhirnya, dia diambil dan dijadikan pengikut oleh wanita gaun merah itu. Setelah bercerita panjang, nenek itu menyarankan padaku agar tidak terbawa nafsu dan mengubah niatku untuk bersanding dengan wanita gaun merah itu. Nenek itu berkata, "Memang dia sangat cantik dan anggun. Tapi ingatlah keluargamu di rumah, nak, dan lihatlah temanmu Sekar. Suatu saat mungkin dia akan sepertiku." Mendengar semua itu, lalu aku menoleh ke arah Sekar dan menatapnya kasihan. Sambil memegang erat lenganku, Sekar berucap, "Aku ingin pulang. Aku tidak mau tinggal di sini." Mendengar ucapan Sekar, seketika itu aku tersadar. Dan tanpa berat hati, akhirnya aku mengurungkan niatku untuk bersanding dengan wanita gaun merah itu. Nenek itu pun lanjut berucap, "Sekarang pulanglah. Keluargamu sudah menunggu di rumah."
Lalu aku menjawab, "Tapi Nek, kemana aku bisa menemukan jalan pulang?" Lalu nenek itu memberi petunjuk jalan agar kami bisa keluar dari sini dan kembali pulang. "Pergilah ke arah timur. Ikuti terus jalan setapak yang berada di depan gubuk ini hingga sampai di Mahameru sebelum bulan purnama datang. Sesampai di Mahameru, pertanda kalian sudah keluar dari tempat ini," ucap nenek itu kepada kami. Mendengar itu, Sekar pun mengajakku untuk segera berjalan menuju ke Mahameru dan meninggalkan gubuk itu. Sebelum berangkat, kami mengucapkan terima kasih dan berpamitan dengan nenek penghuni gubuk itu. Berjalan meninggalkan gubuk dan mengikuti jalan setapak yang ada, dengan posisi Sekar di depan dan aku di belakang. Ketika sedang berjalan, kami didatangi dua dayang yang tadi menghampiriku dengan niat yang sama, yaitu menjemputku untuk kembali ke istana. Aku berniat untuk mengajak Sekar ke istana dulu, dengan tujuan untuk berpamitan dengan wanita gaun merah. Tapi Sekar menolak. Dia tidak mau kuajak untuk ke istana. Dia hanya ingin segera sampai di Mahameru dan keluar dari sini secepatnya. Lalu, aku menitipkan pesan pada dua dayang tersebut agar disampaikan kepada wanita gaun merah kalau aku akan pergi meninggalkan tempat ini dan mengurungkan niatku. Setelah mendengar pesan dariku, dua dayang itu pergi. Aku dan Sekar pun kembali melanjutkan perjalanan. Terus berjalan. Tapi, jalan setapak yang kami lalui ini malah menuntun kami ke dalam hutan. Tapi mengingat perkataan dari nenek tadi, kami pun tetap berjalan mengikuti jalan setapak yang ada. Masuklah kami ke dalam hutan itu. Tapi, lama-kelamaan, jalan yang kami lewati ini semakin rimbun. Sepertinya jalan ini belum pernah dilewati oleh manusia. Melihat kondisi jalan yang seperti ini, Sekar bertanya pada aku, "Mas, jalannya kok kayak gini?" Dengan bingung aku menjawabnya, "Aku juga gak tahu, Sekar. Tapi meskipun rimbun, ini masih ada jalan setapak." Aku mencoba meyakinkan Sekar, meskipun sebenarnya aku juga tidak tahu. Kami pun terus berjalan, dan aku meminta Sekar untuk berganti posisi, dengan tujuan agar aku bisa menebas semak untuk membuka jalan. Dengan susah payah aku menebas semak yang hanya menggunakan dua tanganku, hingga semakin jauh dan semakin dalam. Tidak lama kemudian, aku mencium bau yang tidak wajar, yaitu bau wangi bunga melati bercampur bunga kenanga yang sangat menyengat. Langkah kakiku pun terhenti. Kemudian aku berbalik badan dan akan bertanya pada Sekar, apakah dia juga mencium bau yang sama. Tapi pertanyaanku tidak jadi kuucapkan, karena ternyata bau wangi itu bersumber dari tubuhnya Sekar. Seketika itu aku terdiam. Kemudian Sekar bertanya, "Kenapa bengong, Mas?" Enggak, Sekar. Kamu sehat kan?" "Iya, aku gak apa-apa," jawab Sekar dengan polos. Lalu aku kembali menebas semak dan lanjut berjalan. Sambil berjalan, aku merasa cemas dan sedikit takut. Sebenarnya apa yang terjadi pada Sekar dan kenapa badannya mengeluarkan bau wangi, bagaikan wangi orang yang baru meninggal. Karena merasa ada yang aneh, akhirnya aku berhenti lagi dan bertanya pada Sekar, "Sekar, kamu mencium bau wangi gak?" "Enggak." "Bau wangi kayak gimana?" Mendengar jawaban itu aku terkejut. Dalam hati aku bilang, masa bau sewangi ini tidak tercium oleh Sekar? Lalu aku lanjut berucap, "Oh, udah enggak. Tadi sempat mencium bau wangi." Aku pun mengajak Sekar untuk lanjut berjalan lagi. Tidak lama kemudian, akhirnya kami keluar dari hutan yang rimbun itu, dan vegetasi sudah mulai terbuka. Mahameru pun sudah terlihat jelas menjulang tinggi di depanku. Lalu, kuajak Sekar untuk istirahat dulu di sebuah tempat yang di situ terdapat sebuah batu besar. Ketika sedang istirahat, aku benar-benar terkejut
karena melihat wajah Sekar yang tiba-tiba terlihat sangat pucat dan lemas. Melihat itu aku bertanya pada Sekar, "Sekar, kamu sakit?" Sekar hanya menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab apapun. Dia terlihat sangat lemas dan tidak bertenaga sama sekali, dengan posisi selonjoran bersandar di batu besar tempat kami istirahat itu. Aku benar-benar panik melihat keadaan Sekar. Sambil menangis, aku berucap, "Sekar, kamu kenapa? Lihat, sebentar lagi kita sampai di Mahameru dan kita akan pulang." Tapi Sekar bagaikan orang linglung dan tetap tidak menjawab apapun dengan wajah pucatnya. Di saat aku sedang panik dengan keadaan Sekar, datanglah sosok wanita gaun merah dengan 2 dayang di sebelahnya dari arah hutan yang tadi kami lewati. Melihat kedatangan wanita itu, aku ketakutan. Aku takut kalau wanita ini akan marah karena aku mengurungkan niatku untuk bersanding dengannya. Wanita itu perlahan mendekat kepadaku. "Maaf, aku tidak sempat memberitahumu tentang keputusanku ini. Dan maaf, aku tidak sempat pamit untuk pergi." Dengan anggun wanita itu menjawab, "Aku tidak marah. Aku tidak memaksa jika memang kau tidak sudi bersanding denganku." "Terima kasih. Aku tidak tahu harus memanggilmu dengan sebutan apa. Panggil saja sesuka hatimu. Sekarang pulanglah, tapi biarkan temanmu di sini. Aku sudah berniat mengangkat Sukmanya menjadi pengikutku," ucap wanita gaun merah itu kepada aku. Karena itulah aku menyebut wanita itu dengan sebutan wanita gaun merah. Mendengar perkataan wanita itu, aku tersentak karena wanita itu menginginkan Sekar untuk menjadi pengikutnya. Tapi aku tidak ingin pergi tanpa Sekar. Lalu aku memohon pada wanita gaun merah itu agar mengizinkanku pulang bersama Sekar. "Tolong, izinkan Sekar pulang bersamaku. Bagaimanapun juga kami sama. Orang-orang terdekatnya pasti akan kehilangannya kalau dia tinggal di sini, termasuk aku," ucapku memohon kepada wanita gaun merah. Beruntunglah Sekar. Setelah mendengar permohonan dariku, akhirnya wanita gaun merah itu mengurungkan niatnya dan membiarkan Sekar pergi bersamaku. Wanita itu berkata, "Sekarang berangkatlah dan bawalah Sekar. Kalian harus meninggalkan tempat ini sebelum besok malam bulan purnama. Kali ini aku tidak mengantar, tapi akan ada yang mengawasi kalian." "Tapi keadaan Sekar seperti ini. Apa kami harus tetap ke Mahameru agar bisa keluar dari tempat ini?" "Ya, jalan menuju Mahameru adalah pintu gerbang untuk keluar dari sini," jawab wanita itu kepadaku. Setelah itu, wanita gaun merah pergi meninggalkan kami berdua. Dan seketika itu juga, Sekar terlihat seperti sedia kala. Wajah pucatnya sudah tidak terlihat lagi, dan aroma wangi yang ada di tubuhnya itu sudah tidak tercium lagi. Melihat Sekar yang seperti sedia kala, aku merasa tenang, tapi masih sedikit berpikir karena kami harus berjalan ke Mahameru. Setelah cukup beristirahat, aku segera mengajak Sekar untuk lanjut berjalan. Dan perjalanan ke Mahameru kali ini pastinya akan berat karena kami harus berjuang dengan tenaga sendiri. Lanjut berjalan menuju ke Mahameru. Setelah kurang lebih 300 meter berjalan, kami masuk ke dalam hutan lagi dan jalanan mulai menanjak drastis. Kami berjalan selangkah demi selangkah melewati jalan yang berpasir dan menanjak. Lama berjalan, aku hampir mencapai batas kemampuanku. Aku kelelahan dan tubuhku kedinginan. Melihat aku yang kelelahan, Sekar memintaku untuk istirahat dan kami duduk bersandar pohon. Ketika sedang istirahat, aku merasa ini benar-benar berbeda. Dulu sepertinya aku tidak selelah ini, tapi sekarang... Tidak lama kemudian, tampak dari atas
kami melihat ada beberapa orang yang berjalan turun. Dan anehnya, mereka semua yang berjalan turun itu wajahnya sangat pucat dan tatapannya kosong. Kejadian ini mengingatkanku dengan orang-orang yang pernah kulihat waktu itu. Melihat orang-orang itu, Sekar menyembunyikan pandangannya di pundakku. Lalu, tidak lama kemudian kami dikagetkan oleh kedatangan nenek yang tinggal di gubuk waktu itu. Nenek itu tiba-tiba muncul dari belakang kami berdua dan berkata, "Jangan takut, Cuk. Teruslah jalan. Aku ditugaskan untuk mengawasi perjalanan kalian." Ternyata, yang dimaksud wanita gaun merah tadi adalah nenek penghuni gubuk ini. Nenek itu hanya disuruh mengawasi perjalanan kami, tapi tidak menemani. Melihat kedatangan nenek itu, kami benar-benar kaget. Lalu aku mengucapkan terima kasih dan minta tolong untuk selalu mengawasi perjalanan kami. Setelah tenaga kembali pulih, Sekar mengajakku untuk lanjut berjalan lagi. Ketika kami beranjak berdiri, tiba-tiba nenek itu sudah tidak terlihat, entah kemana. Melihat nenek itu yang tiba-tiba tidak ada, aku bertanya pada Sekar, "Sekar, kamu lihat nenek tadi nggak?" Sekar menjawab, "Iya, kok tiba-tiba nggak ada ya?" Kami pun mengabaikannya, kemudian lanjut berjalan dengan posisi aku di depan dan Sekar di belakang, sambil ku gandeng tangannya Sekar. Setelah beberapa langkah berjalan, tiba-tiba datanglah sosok wanita gaun merah dari arah belakang. Wanita itu terlihat terbang dan berhenti tepat di depan kami. Setelah berhenti, wanita itu berucap, "Aku datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal, karena sebentar lagi kamu akan keluar dari sini." Aku sempat tergoda lagi. Rasa keinginan untuk bersanding dengan wanita itu tiba-tiba muncul lagi karena melihat kecantikan dan keanggunan wanita itu. Tapi seketika itu, hatiku seakan ada yang mengetuk setelah aku melihat Sekar dan mengingat perkataan nenek di gubuk waktu itu. Aku ingat kalau keluargaku di rumah sedang menungguku pulang. Kedatangan wanita gaun merah itu bertujuan ingin mengucapkan selamat tinggal kepadaku, karena sebentar lagi aku dan Sekar akan melewati gerbang keluar dari sini. Setelah mengatakan itu, wanita gaun merah pun pergi. Dan itu adalah momen terakhirku bisa melihat wanita gaun merah dengan rupa cantiknya. Setelah kepergian wanita itu, kami berdua pun lanjut berjalan. Terus berjalan. Tidak lama setelah itu, kami melihat ada sebuah gapura besar yang di atasnya bertuliskan aksara Jawa. Gapura itu mengingatkanku dengan gerbang yang pernah kulalui ketika berada di Cemoro Kandang waktu itu. Melihat gapura itu, aku pun mengajak Sekar untuk mempercepat jalannya dengan tujuan agar segera bisa keluar. Setelah sampai di depan gapura, terlihat nenek penghuni gubuk sedang duduk di bawah gapura dengan raut wajah yang terlihat sedih. Kami pun menghampiri nenek tersebut. Kemudian aku berkata, "Nek, kami sudah sampai. Kami pamit ya, Nek. Terima kasih sudah mengawasi perjalanan kami." Nenek itu tidak menjawab apa-apa dan hanya menatap ke arah kami berdua. Karena tidak ada jawaban, aku pun duduk di sebelah kanan nenek itu dan bertanya, "Nek, nenek kenapa?" Nenek itu baru menjawab, "Tidak ada apa-apa, Cuk. Sekarang kalian pergilah." Karena merasa kasihan, Sekar pun ikut duduk di sebelah kirinya dan berkata, "Nek, kenapa nenek tidak ikut dengan kami keluar dari sini? Kan nenek bisa pulang juga nanti." Lalu nenek itu mengucapkan sesuatu yang membuat aku dan Sekar meneteskan air mata. "Tidak, Cuk. Aku tidak bisa pulang karena sudah tidak ada lagi tempat tinggal di dunia untukku. Jasadku sudah tidak ada lagi di dunia. Anak cucuku pun semuanya sudah meninggal karena usia." Setelah mendengar perkataan itu, Sekar memegang tangan nenek itu dan berkata, "Sabar ya, Nek.
Anak cucu nenek pasti sudah bahagia di sana. Sekarang kami pamit, dan sekali lagi terima kasih. Aku dan Sekar pun beranjak berdiri dan meninggalkan tempat ini, sekaligus meninggalkan nenek tersebut. Setelah keluar dari gapura itu, tepatnya masih terdapat beberapa pepohonan di sekelilingku. Tiba-tiba, dalam pandanganku menjadi gelap, pertanda aku sudah keluar dari alam gaib yang sebelumnya kami tempati. Awalnya, aku sedikit panik, yang tiba-tiba pandangan menjadi gelap. Dan seketika itu juga, aku tahu sesuatu. Kalau ternyata waktu itu sebenarnya adalah malam hari. Aku pun mengambil penerangan yang ada di dalam tasku. Kemudian aku mengajak Sekar untuk lanjut berjalan naik. Tidak lama kemudian, kejadian yang sama terulang lagi. Dari kejauhan aku melihat ada banyak cahaya senter dari arah sebelah kiri atas. Mengingat kejadian ini yang sudah pernah aku alami, aku bergegas mengajak Sekar untuk berjalan menuju ke cahaya tersebut sambil bilang, "Lihat Sekar, itu pendaki lain yang sedang samit. Ayo ke sana." Sambil berjalan dalam hati aku berkata, akhirnya aku bisa kembali ke alamku lagi. Sesampai di sumber cahaya itu, aku dan Sekar pun berjalan ke puncak Mahameru. Dan sampailah kami di Mahameru tepat sebelum matahari terbit. Sesampai di Mahameru, aku bersujud, merenungi apa yang sudah kualami tadi. Mengingat kami harus cepat-cepat pulang, jadi di puncak kami tidak lama, hanya sekedar bersujud, setelah itu kembali turun. Berjalan turun. Mungkin waktu itu perjalanan kami beda dengan pendaki lain. Sepanjang perjalanan turun, aku berpapasan dengan beberapa pendaki yang akan naik, dan tidak banyak dari mereka bertanya, "Loh mas, kok udah turun?" Aku menanggapi dengan alasan kalau aku sedang terburu-buru. Singkat cerita, sampailah kami di Kalimati. Di situ, kami tidak beristirahat lama, hanya sekedar minum untuk membasahi tenggorokan, kemudian lanjut berjalan turun. Berjalan turun. Di sepanjang jalan, aku saling mengobrol dengan Sekar, dan tidak terasa kami akan sampai di area Cemoro Kandang. Sebelum memasuki area Cemoro Kandang, aku sempat berhenti sejenak. Aku takut kejadian yang sama terulang lagi. Aku takut nanti kalau aku akan bertemu dengan wanita gaun merah lagi di Cemoro Kandang. Tapi mengingat wanita gaun merah baik dan berwibawa, akhirnya aku tetap lanjut berjalan sambil berkata, "Ah, dia kan baik. Jadi kenapa aku harus takut kalau memang harus ketemu lagi?" Lanjut berjalan. Setelah memasuki area hutan, tiba-tiba Sekar pamit dengan alasan dia ingin pipis. Aku pun mempersilakannya. Kemudian Sekar berjalan menepi dan masuk ke dalam hutan. Aku berniat menunggunya di tepi jalur. Tapi setelah lama menunggu, Sekar tidak juga kembali. Karena merasa cemas, aku mencoba memanggil Sekar. Tapi setelah aku panggil-panggil, aku tidak mendengar jawaban apapun dari Sekar. Aku panik. Kemudian aku berjalan ke arah Sekar yang tadi pamit untuk pipis untuk mencarinya. Tapi setelah lama ku cari, aku tidak juga bertemu dengan Sekar. Di situ perasaanku semakin cemas dan tidak karuan karena Sekar tiba-tiba saja menghilang. Kemudian aku berpikir, apa jangan-jangan Sekar kembali ke dunia gaib? Aku pun terduduk lemas. Aku tidak tahu harus mencari Sekar kemana lagi. Dan aku sudah mengira kalau Sekar mungkin sudah masuk ke alam gaib lagi. Lalu aku berjalan lagi dengan tujuan semoga aku bisa menjumpai gapura masuk yang dulu pernah kulihat. Aku berniat masuk lagi untuk mencari Sekar. Setelah beberapa langkah berjalan, tiba-tiba dari kejauhan aku melihat ada beberapa tenda yang sedang berdiri. Melihat keberadaan tenda itu, aku mempercepat jalanku dengan tujuan ingin menemui penghuni tenda tersebut untuk bertanya. Setelah sampai,
Ternyata di situ ada 2 pendaki. Aku bertanya pada mereka, "Mas, lihat teman saya jalan lewat sini nggak?" Lalu salah satu dari mereka menjawab, "Nggak ada mas, nggak ada orang lewat sini sama sekali dari tadi. Memangnya kenapa?" Dengan panik aku menjawab, "Teman saya hilang mas." Orang-orang yang ada di situ pun ikut panik. Kemudian salah satu dari mereka bertanya lagi, "Loh, kok bisa? Awalnya gimana kok bisa hilang?" "Tadi dia bilang mau pipis, tapi setelah saya tunggu lama, tiba-tiba dia udah hilang," ucapku dengan lemas. "Ciri-cirinya gimana mas? Siapa tahu kita bisa bantu cari," tanya salah satu pendaki tersebut. Aku pun memberitahu ciri-ciri Sekar kepada mereka. Setelah aku menyebutkan ciri-ciri Sekar, mereka para pendaki itu terkejut. Karena ciri-ciri yang kusebutkan itu sama persis dengan ciri-ciri salah satu anggota kelompoknya yang waktu itu masih tidur di dalam tenda. Karena heran, salah satu dari mereka berucap, "Mas, yang benar, itu mirip banget dengan ciri-ciri teman kita yang sekarang masih tidur." Aku tersentak mendengar penjelasan dari mereka. Lalu aku bertanya, siapa temannya yang sedang tidur di dalam tenda itu? Tapi sebelum aku bertanya, tiba-tiba dari dalam tenda terdengar temannya itu sedang menggerung. Karena panik, mereka semua bergegas membuka tendanya dan melihat apa yang terjadi di dalam tenda tersebut. Setelah tenda sudah dibuka, aku melihat ternyata itu benar-benar Sekar dengan pakaian yang sama dan wajah yang sama. Dia terlihat sedang kehausan. Melihat itu, aku terduduk lemas. Ternyata Sekar yang waktu itu bersamaku adalah anggota dari rombongan tersebut. Namanya pun juga Sekar. Setelah memberi Sekar minum, mereka rombongan itu meminta aku untuk melihatnya dengan jelas. Apakah ini orang yang kumaksud? Aku pun menjawabnya, "Iya mas, ini memang orang yang saya cari." Mereka semua yang ada di situ ikut heran melihat kejadian ini. Lalu aku mencoba bicara pada Sekar. "Sekar, kamu ingat aku kan?" Sambil memegang botol air minum, Sekar hanya mengangguk, menandakan kalau Sekar memang mengenaliku. Teman-temannya Sekar semakin heran dibuatnya. Setelah keadaan Sekar sudah lebih tenang, dia menjelaskan sedikit kepada teman-temannya, hingga membuat mereka merinding mendengarnya. "Semalam aku masuk ke alam gaib dan bertemu dengan masnya ini, dan beruntunglah kami bisa kembali lagi. Sekarang aku minta kita balik turun sebelum malam hari." Rombongan itu yang awalnya akan naik pun kembali turun karena mendengar penjelasan mistis dari Sekar waktu itu. Mereka segera mengemasi barang-barangnya, dan pagi itu juga kami kembali turun dengan selamat. Singkat cerita, sampailah kami di daerah Tumpang. Sampai di situ, kami berpisah dengan rombongan Sekar dan kembali ke rumah masing-masing. Sesampai di rumah, aku pun sadar betapa berharganya keluarga yang kumiliki dibandingkan harus bersekutu dengan hal gaib yang hanya untuk memuas nafsu belaka. Kejadian ini menjadi pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil hikmahnya dan kita jadikan sebagai pelajaran. Tali silaturahmi pun terjalin antara aku dan Sekar setelah kejadian di Gunung Semeru waktu itu. Nah, itu tadi adalah kisah mistis yang dialami oleh Kacung. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Aku pamit undur diri dulu ya. Good night and see you next time.